Hai hai hai. Perkenalkan, aku dengan Indah Laila Nurhayati. Di sini NIM aku 52 110 15 16 dengan jurusan pariwisata B. Di sini aku lagi nggak sendiri bersama mbahku. Halo, Hai Mbah. halo, selamat siang. Kenalin diri dulu dong, Mbah. Saya mbahnya Laila Nurhayati. Selamat siang. Hai. Nah, oh ya, di sini kita akan berbincang-bincang sedikit perihal teknologi yang terjadi di era mbahku dan di eraku sendiri. Nah, di sini kita akan mencoba sedikit berbincang-bincang ya tentang teknologi yang ada di era ya. Nah, Mbah, coba dong Mbah sedikit ceritain tentang teknologi yang ada di zaman Mbah sama di zaman sekarang bagaimana? Oke, pada zaman Mbah dulu, teknologi digital seperti sekarang ini, kalau pada zamannya Mbah waktu mengenal teknologi sekitar tahun 70-80-an, itu teknologi tidak semasif seperti ini, sekomplit seperti ini. Katakan dulu kita menghitung rupiah itu dengan pakai apa namanya itu, bukan kalkulator, yang satu itu sempoa. Nah, berkembangnya waktu ada kalkulator. Nah, setelah kalkulator ada komputer, alat komunikasi, terus keluarlah HP pertama kali, yang pertama AMPS, GSM. Nah, itulah untuk alat komunikasi yang lebih canggih pada waktu itu. Nah, berjalannya waktu sampai dengan saat ini itu sudah banyak perubahan yang sangat drastis. Seperti HP sekarang sudah Android. Terus komputer sudah meliputi bukan hanya WS sama Windows. Sekarang sudah ada Corel, sudah ada apa. Dulu waktu Simbah kerja di teknik sipil, nah itu untuk menggambar itu pakai meja gambar. Jadi pakai tangan manual, sablon, huruf per huruf. Sekarang tinggal pencet Corel, sudah kita bentuk gambar seperti apa, mau desain seperti apa, sudah sangat mudah. Dan di situ kita juga perkembangan sampai saat ini pun, kalau kita semua tidak mengikuti seperti Simbah ini, nggak pernah mengikuti kemajuan teknologi, jadi ya sekedar yang dulu-dulu Mbah ketahui. Seperti kalau komputer masih Windows sama WS ya dulu. Windows sama apa yang satunya itu, Windows, terus WS, terus satunya lagi apa, itu belum bisa untuk gambar, hanya untuk mengumpulkan data, membuat data. Nah, tapi kalau sampai sekarang itu bisa di memori, bisa dimasukkan, tinggal kalau buka kita nggak usah mulai awal lagi, kalau dulu nggak gitu. Jadi generasinya kalau untuk teknologi yang dari istilahnya yang sekarang komputer itu dari mesin ketik yang manual sampai sekarang pakai keyboard, pakai database, pakai apa, berkembangnya lagi dengan sistem-sistem yang lain sampai ke HP yang sekarang sudah Android dan mampu menghasilkan foto yang bagus, apa-apa yang sudah canggih. Nah, itu yang saya ketahui. Coba tanya apa lagi? Menurut Mbah sendiri nih, bagaimana sih Mbah mengatasi dampak negatif perkembangan teknologi di era sekarang nih? Kan sekarang kan banyak nih teknologi-teknologi sekarang kayak dibuat untuk hal-hal yang negatif. Bagaimana sih cara Mbah menurut Mbah sendiri adalah bagaimana mengatasinya untuk menghindari dampak-dampak dari negatif perkembangan yang ada di zaman sekarang ini? Kalau untuk mengatasi atau menghindari dampak negatif itu sangat sulit. Karena sekarang anak TK aja sampai SD, sampai SMP, sampai masa semua sudah pegang HP. Di situ situs-situs maupun aplikasi-aplikasi sudah tidak terbendung. Yang untuk dewasa bisa dibuka anak-anak, yang untuk anak-anak jarang dibuka orang dewasa. Nah, kecenderungan di situ akan menarik anak-anak karena tingkat kelakuan orang-orang dewasa
itu karena anak-anak coba buka-buka, bukan hanya main game anak-anak. Sekarang main game anak-anak itu sudah main game yang tingkatnya dewasa. Nah, dampak negatifnya dari perkembangan teknologi sekarang ini itu terhadap anak terutama. Di samping akan menghambat dia belajar, mengganggu dia konsentrasi dalam belajar, karena dia akan cenderung bermain game. Itu untuk anak-anak. Nah, untuk tingkat orang dewasa itu juga banyak, nanti banyak perundungan, bully lewat HP, lewat status, lewat koneksi yang sekarang sudah tersebar luas. Manfaatnya untuk teknologi informasi sekarang ini manfaatnya banyak. Kalau dulu orang kita mau bertemu itu harus kirim surat, memberi kabar kirim surat. Sekarang tinggal pencet lewat chat, WA, SMS dan lain-lain, telepon langsung bisa. Kalau dulu kita mau telepon aja antri di wartel, di Telkomsel. Nah, itu dampaknya sekarang lebih praktis. Cuma dampak negatifnya sekarang ini banyak orang menghilangkan silaturahmi. Sekarang kita mau makan aja tinggal pencet, makanan udah datang. Kita mau pergi kemana, mau beli apa, pencet tinggal sudah ada. Tapi dampak negatifnya itu menghilangkan tenaga kerja yang dari gerakan manusia, sosialisasi untuk manusia itu kurang. Seperti mal-mal sekarang saat inilah yang kita bicarakan, banyak yang omsetnya turun gratis karena kalah dengan persaingan dengan TikTok dan lain-lain yang melalui aplikasi. Itu dampak negatif maupun positifnya. Terus untuk Mbak sendiri, bagaimana sih cara Mbak dalam menyikapi adanya perkembangan dan perbedaan teknologi di eranya Mbak sendiri sama era sekarang? Kalau di era Mbah, teknologi itu sangat dibutuhkan sekali karena kita masih awam teknologi waktu itu. Karena dengan adanya teknologi, kita akan bekerja lebih cepat, semua lebih bisa pasti, semua bisa membantu kita untuk mengurangi tenaga kita yang terkuras. Tapi dampak negatifnya itu sekarang itu mengurangi tenaga kerja dari manusia sendiri, karena dulu itu kalau kita itu di kantor itu minimal personel di kantor itu lebih dari 10 orang, staf maupun kepala bagian. Sekarang ini tinggal 1-2 orang aja cukup karena semua bisa diakses dengan pekerjaan komputerisasi. Jadi itu menghilangkan sekian persen, hampir 80% dari tenaga manusia. Nah, untuk mengatasi hal ini ke depannya bagi generasi muda milenial sekarang ini, ya hanya tetap harus mengikuti perkembangan teknologi ini, harus selalu diikuti. Karena yang sekarang ini tahun depan akan berubah lagi, yang sekarang sudah nggak dipakai lagi. Seperti Simba sekarang sudah nggak bisa mengikuti yang teknologi yang sekarang, karena sudah nggak pernah belajar istilahnya. Tapi anak-anak sekarang harus lebih fokus ke teknologi. Persiapan tenaga kerjanya itu bukan tenaga yang kita butuhkan, power yang kita butuhkan, tapi otak yang kita butuhkan. Kita harus fokus ke sains teknologi. Jadi kita harus selalu mengikuti, karena tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang manusia itu sudah nggak dipergunakan lagi untuk melayani kita hidup. Jadi semua akan digantikan dengan robot. Itu entah 10, entah 20 tahun yang akan datang, itu pasti terjadi. Begitu. Terus untuk Mbak sendiri, bagaimana sih mengenai skalabilitas dan mobilitas teknologi era dulu dan era sekarang? Kalau era dulu, mobilitas kita sangat besar. Mobilitas kita sangat besar karena kita mau datang ke suatu pertemuan, itu harus datang ke tempat itu. Nah, terus harus meluangkan waktu, meluangkan waktu harus perjalanan dan untuk pertemuan di situ, katakan seperti meeting, rapat dan sebagainya, itu harus kita datang. Tapi sekarang tidak, kita hanya tinggal klik di rumah, di depan HP kita bisa Zoom. Nah, itulah yang akan mengurangi dampak negatifnya, itu silaturahmi, pertemuan dengan manusia. Karena kita hanya bertemunya di layar, di layar kaca yang melalui Android, melalui HP istilahnya, mukanya melalui HP. Jadi tingkat silaturahminya tidak ada.
Itu yang dampak dulu, perbedaan dulu dengan sekarang. Jadi kalau dulu kita mau ngasih kabar sama orang tua, maupun sama pacar, kita harus nulis surat minimal 1 bulan baru sampai. Tapi sekarang tinggal pencet 1 detik, 2 detik udah sampai. Itu perbedaannya di situ. Kalau dulu memakan waktu, sekarang lebih praktis. Itu aja. Oke guys, jadi seperti itu perbedaan di era mbah saya dan di era kita. Jadi jadi sekian untuk podcast kita hari ini bersama aku dan mbahku. Hai. Jadi see you, goodbye.